Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 11 Februari 2022 merupakan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 29 sampai 32 dan bab 12 ayat 19. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan ia bertemu dengan Nabi Ahia, orang Silo yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Akulah Tuhan
Bukakanlah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Murah hati seperti Bapa. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini diperingati sebagai Hari Orang Sakit Sedunia sesuai penetapan dari Santo Yohanes Paulus II 30 tahun yang lalu, yang mengharapkan kita sebagai umat Allah semakin memperhatikan orang sakit dan juga orang yang merawat mereka. Paus Fransiskus mengambil tema dari Injil Lukas bab 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Diharapkan kita dapat mengambil teladan kemurahan hati Allah Bapa yang dinyatakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus yang selalu penuh belas kasih dan peduli kepada mereka yang sakit. Seperti tertulis pada Injil Matius bab 4 ayat 23. Ia berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Selaras dengan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan ketika Tuhan Yesus berada di Danau Galilea di tengah daerah Dekapolis. Ada seorang yang membawa orang yang tuli dan gagap. Ia memohon kepada Tuhan Yesus untuk meletakkan tangannya kepada orang yang tuli dan gagap tersebut dengan harapan dapat disembuhkan. Tuhan Yesus dengan hatinya yang penuh belas kasih
bersedia mengabulkan permohonan orang tersebut, sehingga orang yang tuli dan gagap dapat berkata-kata dengan baik. Orang-orang yang melihat dan mendengar berita tentang orang yang disembuhkan tersebut tercengang dan mengakui bahwa Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kesembuhan pada kisah Injil hari ini terjadi karena ada orang yang peduli terhadap penderitaan orang lain dan mau membawanya kepada Kristus. Orang yang tuli dan gagap tersebut hidup dalam kesunyian dan penuh ketidakpastian akan hidupnya. Sama seperti para orang yang sedang sakit saat ini, terlebih yang terpapar virus COVID dan harus melakukan isolasi mandiri baik di rumah sakit maupun di rumah. Mereka membutuhkan kehadiran dan uluran tangan kita yang merupakan tangan Tuhan yang ada di dunia ini. Bentuk bantuan dapat kita berikan secara fisik seperti makanan, vitamin, dan obat-obatan, dan juga dalam bentuk penghiburan dan doa. Bacaan pertama dan Mazmur pada hari ini membahas tentang akibat dari pilihan keputusan yang diambil oleh manusia yang berasal dari kehendak bebasnya yang diberikan Allah. Pada bacaan pertama dikisahkan Salomo yang mencintai dan menikahi banyak perempuan asing yang pada waktu itu ia sudah tua. Mereka mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia mengikuti kepercayaan mereka dan tidak lagi sepenuh hati menyembah dan percaya kepada Allah seperti Daud ayahnya. Atas pilihan Salomo yang menyebabkan ia tidak taat lagi kepada Tuhan tersebut, menyebabkan Allah murka dan mengoyakkan kerajaannya dengan memberikan 10 suku kepada Yerobeam. Dan sejak saat itu, bangsa Israel memberontak kepada keluarga Daud. Sabda Allah dalam Mazmur menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan, Allah bangsa Israel yang dengan penuh kasih-Nya sudah menuntun mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ia hanya meminta kepada bangsa Israel untuk taat dan membuka mulut lebar-lebar dan Ia akan memenuhinya. Tetapi mereka tidak menurutinya. Atas dasar pilihan kehendak bebas mereka tersebut, Allah membiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Padahal Allah sudah mempunyai rencana menolong dari musuh, bila saja mereka taat dan menuruti jalan yang diberikannya. Pilihan keputusan dari orang yang membawa penderita, tuli dan gagap, membawa kesembuhan, dan juga membuat orang banyak memuliakan Tuhan Yesus dan mengaminkan bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Berbeda dengan pilihan Salomo dan bangsa Israel yang memilih untuk tidak taat kepada Allah yang membawa pada kehancuran. Saudara-saudari, marilah kita yang adalah anak-anak Allah dapat mengambil pilihan untuk selalu melakukan yang baik dan selalu murah hati seperti Bapa, mau turun tangan membantu dan memberikan harapan kepada mereka yang lemah, kesepian, sakit, dan menderita. Pelayanan penghiburan adalah tugas bagi setiap orang yang sudah dibaptis. Hendaklah kita selalu ingat sabda Tuhan Yesus ketika sakit, "Kamu melawat aku." Marilah kita berdoa. Bunda Maria dari Lourdes, mohon doakanlah para penderita sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bila Tuhan berkenan menyembuhkannya, biarlah hal itu dapat terjadi. Semoga mereka selalu diberkati dengan semangat dan harapan dalam menanggung penyakitnya. Bunda,
dampingilah mereka selalu dalam kesedihan dan kesepiannya. Bunda yang baik dan penuh belas kasih, mohon doakan pula bagi para keluarga yang merawat penderita sakit dan juga para tenaga medis yang berjuang dalam merawat yang sakit, agar mereka selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan sukacita dalam pelayanannya. Kiranya mereka juga selalu diberikan kesehatan yang baik. Bunda Maria yang penuh rahmat, semoga kami anak-anak-Mu dapat memiliki hati yang penuh belas kasih dan murah hati, seperti putra-Mu yang rela memberi diri bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Maha Kudus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin.